rasanya sudah cukup untuk istirahatnya. Berikutnya kita akan lanjut kepada balon ketiga, bakal calon ketiga dengan Ibu Nini. Dipersilahkan waktunya 10 menit untuk menyampaikan presentasi. Silakan. Selamat siang, Romo, Bana, Romo Edi, Izin, dan ibu-ibu yang terkasih. Selamat siang. Tadi, maaf saya berdiri, boleh? Silakan, free. Ya. Tadi berdasarkan kata dari Ibu Yana bahwa saya akan mempresentasikan apa yang akan saya lakukan ketika saat saya menjadi ketua presidium sesuai dengan makalah yang saya buat. Seperti itu, benar? Pada saat saya menjadi ketua presidium nanti, apabila saya terpilih, saya sudah tentu akan melanjutkan beberapa program-program kerja yang sudah dilaksanakan saat ini, yang tentunya membawa wanita Katolik, anggota-anggota wanita Katolik RI, dan baik nama wanita Katolik RI untuk menjadi lebih dikenal, kemudian tetap memegang visi dan misi organisasi, menjadi organisasi yang mandiri, bersifat sosial aktif, mempunyai kekuatan moral dan kemampuan yang handal untuk melaksanakan program-program kerja yang mewujudkan kesejahteraan bersama, dan jangan lupa juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan itu. Kemudian yang lebih ditemukan adalah pendidikan untuk anak usia dini, bagaimana agar anak-anak yang kita lahirkan ke dunia di dalam satu keluarga dapat menjadi anak-anak yang baik dan mempunyai moral yang baik, dan tentunya karena kita Katolik, jadi juga berusaha agar anak-anak tersebut dapat berkembang imannya secara Katolik. Selanjutnya juga yang akan dilakukan adalah untuk merawat bumi tempat kita tinggal bersama sesuai dengan ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, di mana kita merasakan 3 tahun yang lalu kita sama-sama mengalami COVID-19. Tidak ada yang pernah tahu, tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan berada di situasi yang seperti itu, bagaikan saat awal bagaikan dikurung, tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Hal itu juga menimbulkan perubahan-perubahan bagi kita bersosialisasi, kita berkegiatan dalam organisasi. Namun dari saya bilang efek pandemi ada membawa sesuatu yang baik juga. Saat kita menyadari bahwa tidak ada kendaraan yang ada di luar sana, kita menyadari bahwa lingkungan kita menjadi lebih bersih. Saya di rumah bisa melihat gunung yang ada di Bogor sana, jadi udara menjadi lebih bersih. Kemudian itu juga membuat kita akan lebih menguatkan supaya kita juga tetap memikirkan untuk merawat bumi, seperti bukan mengharapkan pandemi itu datang kembali, tapi seperti kita misalnya mungkin kita mengurangi kendaraan pribadi, kita berkendaraan dengan kendaraan umum, jadi kita akan berusaha supaya kita dapat menciptakan, setidaknya membuat bumi ini menjadi lebih ramah untuk kita tinggali, termasuk juga untuk anak cucu kita selanjutnya, supaya mereka juga dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang, karena kondisi tersebut belum tentu bisa mereka nikmati. Kita juga tidak tahu apakah nanti harus memakai oksigen seperti pada saat pandemi
lain, orang-orang yang tidak mendapatkan udara yang bersih harus memakai oksigen dan sebagainya. Apakah nanti kita harus memakai masker untuk selamanya, kita juga tidak tahu. Jadi kita berusaha untuk menanamkan hal-hal tersebut. Selain itu juga edukasi bukan hanya untuk memperbaiki lingkungan, tapi juga diri kita masing-masing. Karena apapun yang kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya, dengan melakukan sesuatu dari diri kita sendiri, berarti kita juga mempunyai kewajiban atau berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, sehingga kita juga bisa menularkan kepada yang lain, teman-teman, berusaha untuk melakukan transformasi menjadi yang lebih baik. Transformasi tentunya diharapkan untuk menjadi baik dalam bagi diri kita sendiri, dan kita berusaha untuk melakukannya dengan memperbaiki diri. Kita bisa membawa keluarga, kita bisa membagikannya juga kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan tentunya kita harap mungkin tidak dalam sekejap Indonesia bisa melakukan transformasi. Ya, saya juga yakin tidak bisa dengan seperti membalik telapak tangan. Jadi kita berusaha lakukanlah sekecil apapun yang kita bisa untuk dapat melakukan transformasi, dan diharapkan juga dalam kita berorganisasi, organisasi kita menjadi lebih lebih bisa mengikuti perkembangan zaman dan terhadap segala macam yang kita lakukan. Jadi dengan adanya pandemi juga kita banyak melakukan banyak terjadi adanya transformasi digital, mana-mana kita sekolah, kita belajar, kita bekerja, melakukan dengan digital, dan itu juga membuat dampak bagi organisasi. Jadi saya akan berusaha untuk membawa supaya organisasi juga dapat mengikuti perkembangan seperti itu. Kemudian yang pertama adalah memikirkan bagaimana anak muda ini bisa tertarik dengan wanita Katolik. Mungkin itu juga bisa dimulai dari dalam diri, dalam keluarga, dan cita-cita saya adalah setiap anak yang ibunya anggota wanita Katolik, mereka akan bangga mengatakan bahwa ibu saya anggota wanita Katolik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini waktunya masih ada 2 menit. Apakah mau digunakan atau langsung cukup? Oke, baik. Selanjutnya kepada para panelis akan dimulai dari Romo Edi. Dipersilakan Romo. Terima kasih Bu Lili untuk presentasi. Saya mau mengatakan bahwa Bu Lili belum cukup tegas dan belum cukup berani menyatakan sebagai ketua presidium saya ingin melakukan ini, melakukan itu bersama dengan kolega presidium dan DPD. Karena apa? Presidium itu sentuhannya DPD, bukan cabang. Presidium sentuhannya DPD, bukan lantai. Itu ketua presidium mesti berani bertindak bersama kolega presidium dan DPD. Itu yang pertama yang saya dapat lihat. Tadi kalimat pertama yang diucapkan adalah
WKRI untuk lebih dikenal. Bagi saya menarik. Artinya apa? Menjadikan organisasi ini signifikan di tengah masyarakat. Semakin nyata perannya, bahasa Jawanya ketoro, artinya terlihat jelas dan dikenal identitasnya, ketoro. Tetapi sekaligus juga mestinya ketompo, artinya diterima oleh masyarakat. Masyarakat benar-benar respect terhadap organisasi ini. Nah, pertanyaan saya adalah persis bagaimana itu mesti mau dijalankan untuk organisasi ini signifikan di tengah masyarakat. Terima kasih. Jadi tadi nomor ini menjelaskan bagaimana tindakan nyata agar bisa ketoro terlihat dan diterima. Sudah. Loh, ini sudah menjelaskan. Terima kasih. Itu Indonesianya yaitu transformatif dan signifikan. Iya, dalam membawa organisasi supaya terlihat dan diterima di dalam masyarakat, tidak perlu melakukan sesuatu yang wah gemah. Yang tidak usah melakukan sesuatu yang muluk-muluk dengan meriah, dibawakan secara hiruk pikuk. Jadi kita memang harus melakukan kerja nyata yang ada di tingkat grassroots, ranting-ranting. Biasanya di ranting-ranting bisa bekerja sama dengan Posyandu, bisa bekerja sama dengan PKK, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat ranting, di tingkat DPC maupun di tingkat DPD. Jadi masuk ke tempat-tempat yang dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus apa yang akan dilakukan bersama kolega presidium? Menyapa, memberdayakan DPD-DPD. Iya. Untuk menyapa, memberdayakan DPD-DPD, tentunya kita juga, saya kan, tadi karena disebutnya sebagai ketua presidium, mungkin memang saya terbawa situasi bahwa ketua presidium seperti itu. Tetap dalam konsep presidiuman saya mengerti bahwa kita memang harus bersama-sama dengan sejawat 2 orang, dan mungkin juga kalau di DPP ada kesekjenan, ada pengurus inti, kita juga harus saling bekerja sama, saling memahami. Lalu untuk membawa DPD-DPD kita saya akan mengusahakan untuk bagaimana supaya DPD-DPD ini dapat mengemukakan aspirasi mereka. Jadi karena DPD kan juga mempunyai otoritas tersendiri untuk melaksanakan program-program yang akan mereka lakukan. Jadi berusaha untuk lebih intens mendekati DPD-DPD. Mungkin kita juga akan melakukan semacam pendekatan per DPD-DPD-nya supaya kita dapat lebih mengenal personal dan menemukan apa kesulitan dan sukses apa yang mereka dapat
mereka temui di DPD-nya, kemudian kita juga bisa untuk membagikan dengan DPD-DPD lain seperti itu. Selamat siang, Lili. Siang, Bu. Aku dengarkan tadi apa yang dipaparkan, akan melanjutkan programnya yang sekarang. Ya. Antara lain tentang harkat dan martabat manusia. Pertanyaan saya, bagaimana nasib rumah kita? Satu. Yang kedua, sebetulnya Lili itu kok berani menjadi calon pimpinan seluruh Indonesia? Bekal apa yang kau punya? Yang ketiga, presidium itu kita punya 3 orang. Dan bagaimana kamu membagi pekerjaan? Dan bagaimana cara kamu kemudian menghargai teman sejawat sesama presidium? Itu saja. Baik, kenapa Ibu? Saya langsung jawab. Satu, untuk harkat dan martabat tentang rumah kita. Ya. Bagaimana nasib rumah kita? Oke. Nasib rumah kita seperti yang diketahui bahwa terjadi kevakuman dengan rumah kita, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa di tempat lain. Jadi memang rumah kita ada kevakuman karena adanya proses pemotongan lahan dari pemerintah. Kemudian saya juga mohon maaf karena saya bukan presidium dan bukan saya, ya maaf, kebijakan yang telah diambil itu kan, mohon maaf saya memang tidak ikut dalam kebijakan itu. Jadi untuk selanjutnya setelah terjadinya pemotongan, tentunya ke depan kita berharap rumah kita yang membantu para korban dari kekerasan diharapkan dapat mulai digerakkan kembali, yang ada di bawah Yayasan Dharma Ibu tentunya, dan tentunya juga nanti harus mencari orang-orang yang kompeten untuk di Yayasan Dharma Ibu. Lalu saya rasa seperti itu untuk rumah kita. Kemudian bekal apa? Saya rasa, saya sudah 10 tahun ada di DPD. Saya berangkat dari bawah, dari ranting. Saya pernah menjadi pimpinan cabang, bukan ketua, wakil cabang. Yang saya skip hanya di DPD. Lalu saya punya 10 tahun pengalaman di DPP. Hal itu yang membuat saya berani untuk maju. Karena 10 tahun ini ya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, tetapi saya yakin pengalaman 10 tahun ini membuat saya kuat dan berani untuk maju. Satu lagi. Mengenai bagaimana membagi tugas dengan teman sejawat nantinya. Pembagian tugas dengan teman sejawat, karena saat ini juga belum tahu siapa teman sejawat. Pastilah segala yang ada yang merupakan tanggung jawab kami bertiga tidak akan saya pikul sendiri tentunya. Jadi teman sejawat
itu tergantung siapa yang menjadi teman sejawat, apa yang menjadi keahliannya, jadi apa yang menjadi passion dan apa ya maksudnya orang teman ini dia sebetulnya pengen punya sesuatu yang keahlian tertentu, jadi sehingga mungkin sehingga ya bisa mempunyai tanggung jawab di hal tersebut. Karena kan kalau saya nanti bagi ini anggota ini menjadi ini, anggota ini menjadi ini, karena saya juga tidak tahu siapa yang akan menjadi teman sejawat, ya hanya garis besar yang bisa saya ini kan informasikan bahwa saya akan melihat passionnya bagaimana, passionnya di mana, lalu kami pasti akan bekerja sama membagi tugas, karena 36 DPD bukanlah hal yang gampang. Terima kasih. Masih ada waktu? Ya, teruskan jawabannya. Terima kasih Bu Lili, Romo, Edi, dan Bu Vin itu menarik Bu Lili keluar gitu ya, memikir hal yang besar-besar gitu ya. Bu Lili padahal sudah menulis berhalaman-halaman banyak sekali. Saya mau mengajak atau saya mau menanyakan, karena ada hal-hal yang bagi saya menarik gitu ya. Karena Bu Lili mengutip pidatonya Pak Jokowi dalam Kongres 20 tahun 2018 bahwa perempuan itu hebat, teliti, tangguh, siap bekerja, maka itu juga diharapkan dari YKRI. Itu yang dikutip. Kemudian mengutip dari Bapak Kardinal Insinyur Suharyo tahun 2020 Juli 2. Bagaimana kerjasama menuntut pengorbanan dan hati yang lapang mengganti aku menjadi kita. Itu yang kutip ya. Jadi kedua, yang ketiga yang dikutip juga terkait dengan tema Kongres ke-21 ini. Temanya peran perempuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, pertanyaan saya, kira-kira menurut Bu Lili seberapa jauh ya entah pidatonya Presiden Jokowi, entah ungkapannya Romo Kardinal, entah tema itu bisa berpengaruh dan mengubah. Kira-kira gimana itu? Jadi kan ini berarti sesuatu yang beda, dan seberapa jauh itu berpengaruh dan seberapa mengubah gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua, kira-kira kalau ada kesulitan itu, kira-kira di mana ya letak kesulitannya? Itu aja dua pertanyaan terkait dengan yang ini. Ya. Terima kasih Romo Barat. Pertama itu apa kutipan-kutipan Seberapa jauh berpengaruh gitu ya kira-kira. Untuk kutipan Bapak Presiden, saya mencatatkan di situ berarti adanya satu kepercayaan dari pemerintah, dan di makalah saya juga ada menyatakan bahwa kita mendapat penghargaan baik dari Departemen Dalam Negeri dan KPPA. Jadi di mata sejauh mana pemerintah itu menghargai melihat wanita Katolik RI. Jadi saya taruh penempatan di situ untuk menggambarkan bahwa kita ini sudah dilihat oleh pemerintah bagaimana usahanya untuk tetap mempertahankan itu, dan kita harus berusaha menjadi lebih. Itu orang lain kan yang melihat itu. Maka pertanyaan saya, seberapa itu berpengaruh? Iya, artinya. Iya. Jadi itu berpengaruh nggak sih? Ternyata itu orang lain mengatakan seperti itu, ternyata enggak itu. Itu
Umpamanya. Jadi emang itu kan penghargaan dari pemerintah. Dengan mengucapkan itu, ya nggak mungkin lah dia hanya berbahasa basi ya. Wah, mungkin walaupun berbahasa basi tetap kita menerima bahwa oh kita dihargai. Dan tentunya itu membuat kita harus mempertahankan penghargaan tersebut. Sehingga bagaimana kita berusaha agar organisasi kita ini tetap mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Jadi berusaha untuk menjadi lebih baik. Maka pertanyaan berikutnya, di mana letak kesulitan-kesulitannya? Maka supaya menjadi bukan hanya penghargaan saja, tetapi itu berpengaruh, ini pengaruhnya. Kalau tidak, ini kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitannya dari anggota sendiri mungkin ya, dari anggota yang tidak dapat menyadari bahwa kita ini seberharga itu. Jadi itulah makanya saya juga menginginkan supaya transformasi pribadi, nah itu meningkatkan, membuat jadi lebih baik. Jadi anggota mengerti, berdaya, percaya bahwa dirinya itu berdaya, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi yang selama ini berharap hanya alfa-sentris, mereka bisa mulai bekerja untuk melangkah keluar menjadi berbuat kegiatan untuk masyarakat lebih luas, bukan hanya di sekitaran gereja, dan itu menumbuhkan tentunya meningkatkan kebaikan bagi masyarakat. Jadi menurut saya masih adanya kekurangan kesadaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bahwa kelihatan dan kenyataan bahwa kita ini adalah kenyataan bahwa kita ini seberharga itu. Ya, seperti itu. Baik, iya. Nah, terima kasih. Jadi ada kekhasan yang memang dihargai, bahkan kemudian diberi penghargaan oleh pihak-pihak lain, walaupun pada satu sisi ternyata ada kekurangan, kita sendiri belum menghargai hal itu. Nah, sekarang saya bertanya, karena tadi Bu Lili juga menyebut perkara COVID gitu ya. Ada nggak satu pandangan khusus dari misalnya dari markas besar WKRI ini mengatakan WKRI ini memandang COVID sebagai sesuatu apa ya pada peristiwanya itu, kemudian merespon secara bagaimana? Misalnya saya contohkan begitu selesai COVID, Keuskupan Agung Jakarta kan lalu secara bersama-sama mengumpulkan inilah resume dan perjalanan yang bagaimana ini dilihat dan bagaimana istilahnya apa itu ya? Kronik. Nah, istilahnya itu kronik. Artinya apa? Kronik itu pencatatan dan kemudian hal-hal yang dilakukan. Nah, dalam kaitan dengan hal ini kan kita berada di markas besar WKRI yang tadi dikatakan 36 DPD. Ada nggak ini sesuatu yang dalam artian ini khusus loh ya, 3 tahun kita tidak punya bayangan apapun, lalu sesudah itu lewat. Nah, jangan sampai yang sudah lewat itu ada nggak sesuatu yang kemudian sehingga nanti seperti Bu Lili mengatakan, mengutip pandangan Pak Jokowi, mengutip pandangan Romo Kardinal, lalu orang-orang yang di daerah, yang di DPD atau yang di cabang mengutip pandangan markas
untuk Pengalaman, pengalaman ya. Hmm. Pada saat pemerintah mengumumkan bahwa kita terkena pandemi COVID-19, tentunya sebagai DPP pada saat itu juga mengumumkan bahwa kita harus mengikuti, menaati apa yang dilarang oleh pemerintah, yaitu dilarang berkumpul, harus distancing dan sebagainya. Lalu kita memulai satu gerakan dari Ibu untuk Indonesia. Gerakan itu berawal dari Bela Rasa. Jadi pada saat itu semua orang harus memakai masker. Jadi kita membuat ada gerakan untuk masker untuk semua. Jadi apabila saat itu membeli masker mahal, jadi ibu-ibu di daerah-daerah itu membuat masker. Kemudian ada juga membuat masker lalu membagikannya, karena biasanya di pasar-pasar atau di daerah-daerah yang terpencil yang belum sadar akan bahaya yang sangat diakibatkan oleh COVID-19, masker dibagikan di sana. Suatu apresiasi bagi ibu-ibu yang mau berusaha untuk melayani masyarakat yang belum terlalu aware dengan bahayanya COVID-19. Kemudian juga ada gerakan untuk membagikan makanan siap makan. Jadi karena awalnya karena yang menderita COVID itu biasanya kan mereka pada saat awal itu memang sangat parah, tidak bisa untuk memasak apa, jadi menanamkan hal tersebut untuk dilaksanakan oleh ibu. Lalu juga ada pembagian sembako, dan hal itu membuat pemberiannya, sumbangan yang diberikan bukan hanya hal-hal yang terkait terhadap itu saja. Jadi kadang ada yang membagikan hand sanitizer, alat kesehatan bagi yang lebih mampu, ada yang menyumbangkan uang, lalu dan kelanjutannya kami juga bekerja sama dengan JKNC itu untuk membuat ketahanan pangan. Jadi ada dua daerah percontohan, waktu itu di Lampung dan di Jawa Tengah, untuk ketahanan pangan. Dan ibu-ibu juga ternyata karena nggak boleh terlalu banyak keluar, lalu mereka juga kreatif untuk menanam sendiri, dan ada juga yang membagikan hasil tanaman yang mereka panen dan itu dibagikan gratis. Jadi kita juga menghimbau pada saat pemerintah sudah mengeluarkan vaksin, kita juga menghimbau agar anggota dihimbau untuk mengajak semua masyarakat melakukan vaksinasi. Jadi pada intinya adalah kita menumbuhkan bela rasa kepada bersama. Baik, jadi pada satu sisi ada dukungan terhadap program pemerintah, tetapi di sisi lain kan lalu ada yang khas dari gerakan WKRI itu sendiri, gitu kan. Lalu itu kan lalu menjadi sesuatu yang tadi saya bangga ibu saya menjadi anggota WKRI, saya bangga menjadi anggota WKRI karena selama COVID punya sumbangan khas. Terima kasih. Sekali 33 menit. Kemudian selanjutnya ibu-ibu jika ingin ada yang disampaikan, ditanyakan, monggo dari ujung busanya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Sani dari DPD Jakarta. Bu Lili, saya mau tanya masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Vin tadi tentang pembagian tugas 3 presidium. Jawaban Ibu tadi menurut saya masih mengambang. Dalam arti gini, kadang pembagian tugas itu bisa menjadi konflik antara 3 pimpinan. Nah, yang ingin saya tanyakan,
Bila memang ibu membuat pembagian tugas seperti itu, dan bila ada yang tidak menerima, dan kemudian terjadi konflik, apa yang akan ibu lakukan? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Ibu, silakan. Terima kasih Ibu Sani. Mohon maaf bila jawaban tadi mengambang, tapi memang kenyataannya akan seperti itu karena saya juga sendiri tidak bisa memutuskan saat ini apa yang akan saya bagi kepada siapa yang akan saya bagi. Jadi memang dalam kerjasama 3 presidium diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau bisa ya menghindari konflik. Apabila terjadi konflik, tentunya harus dibicarakan bersama. Lalu kita juga punya penasehat rohani, kita juga punya, kalau di DPP ada penasehat organisasi yang bisa mungkin kita minta pendapatnya bagaimana terhadap konflik-konflik yang terjadi di antara kami, jadi istilahnya seperti itu. Dan saya rasa seperti itu ya, maksudnya bagaimana untuk penyelesaiannya, dan itu saya jalannya ke sana. Itu sudah bisa dipanggil dari jawabannya? Bisa. Oh baik. Ya. Selanjutnya silakan. Terima kasih. Kalau Ibu Lili, kalau misalnya nanti Ibu terpilih, kita kan Ibu sebagai pimpinan secara nasional ya. Jadi kita juga sebagai pimpinan nasional harus peka terhadap isu-isu yang tidak hanya nasional tapi juga internasional. Tadi sudah disinggung oleh Romo ini tentang positioning dari organisasi. Tadi di sesi sebelumnya sih. Nah, pertanyaan saya mengacu pada yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan lingkungan hidup ya. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, berarti itu juga tidak jauh-jauh dari Laudato Si. Kemudian juga dari SDGs, ya kan? Nah, kemudian ada nih konsep pemerintah yang sekarang lagi dijalankan, yaitu yang namanya ekonomi hijau. Nah, bagaimana peran strategi Ibu Lili secara nanti jadi pimpinan untuk melakukan gerakan-gerakan sifatnya nasional, menyeluruh, menyangkut pada tadi ya, lingkungan hidup, khususnya konsep ekonomi hijau. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Untuk melaksanakan ekonomi hijau yang sedang digalakan oleh pemerintah, tentunya kami harus mendapatkan dukungan-dukungan dari daerah juga. Lalu secara proyeknya itu kita akan mengembangkan dalam hal untuk pertanian, kemudian juga membuat lingkungan hidup yang lebih bersahabat bagi masyarakat. Itu lalu Ibu Lili, boleh saya sedikit bantu ya. Sebenarnya kita sudah ada gerakan, misalnya ini apa Mbak Tumbler, ya, itu nasional kita lakukan. Tetapi sekarang sesuatu yang baru yang dituntut, karena kita WK itu kan sebenarnya sudah nasional, bahkan harusnya secara internasional. Ya, kira-kira Ibu Lili punya nggak strategi gitu loh, bahwa WK ini dalam satu obat ini melakukan satu gerakan yang nasional yang kemudian juga bisa dikenal secara internasional dalam mendukung
apa namanya, lingkungan hidup ya. Jadi ekonomi hijau itu salah satunya adalah satu kegiatan ekonomi yang rendah karbon, ya. Kemudian menekan polusi, seperti itu. Ya. Jadi juga ada gerakan kan di cabang-cabang itu menanam pohon apotik ya. Bagaimana itu bisa secara nasional merupakan satu gerakan. Terima kasih. Ya, gerakan nyatanya. Ya. Selama ini memang baru beberapa yang melaksanakannya, tapi memang hanya DPD-DPD tertentu. Jadi untuk menanam, untuk gerakan apotik hidup, untuk gerakan bawa tumbler. Ya, mungkin kita akan lebih menghimbau agar apabila bisa seluruh DPD melakukannya sehingga bisa membuat itu menjadi satu gerakan nasional dan bisa menjadi satu achievement juga bagi untuk secara internasional. Tapi memang saat ini yang sudah berjalan hanya beberapa DPD saja yang begitu. Jadi seperti selain itu juga kita kan berusaha untuk memberi DPD ini ada kegiatan yang apa lalu dibagikan kepada DPD lain. Terima kasih. Sudah, bagaimana? Sudah. Baik. Selanjutnya Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Yuda ini dari DPD Bogor. Pertanyaan saya sederhana dan mungkin terlalu teknis, tapi saya ingin tahu mungkin apa yang terbersit di pikiran Ibu. Bagaimana cara Ibu mendekati kolega Ibu di DPD? Karena tadi cita-citanya semuanya bagus, karena merawat lingkungan tadi, terus kemudian banyak hal yang menurut saya bagus. Tapi bagaimana cara Ibu? Saya ingin tahu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yudani. Tentunya kalau menurut saya, jadi yang pertama didekati adalah pertama kali adalah pimpinan-pimpinannya, mendekati menjajaki dan memberi apresiasi, jadi mengajak secara pribadi terbuka, jadi tidak ada dusta di antara kita. Jadi seperti itu, jadi jangan berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat hubungan itu menjadi tidak ada batas. Jadi bukan karena saya jadi ketua presidium Bu Yudani ini besok bawa ini. Jadi tidak seperti itu. Itu akan lebih gampang dilakukan. Jadi jadi saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan yang lebih pribadi, menghormati dan menghargai teman seperjalanan. Ibu, waktunya masih ada 1 menit 20 detik. Apakah ada yang mau bertanya untuk waktu 1 menit ini? Silakan Ibu. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya singkat aja. Tadi saya merangkum dari Ibu Vin, modal apa sehingga berani maju mencalonkan diri. Terus dijawab, intinya pengalaman saya sudah 10 tahun di DPP. Oke, terus dari Romo Edi saya menangkap ketegasan, visi yang jelas tentang program-programnya kok kayak belum terlihat, meskipun makalahnya cukup panjang. Nah, dari situ saya lanjut ke satu concern. Ya, Anda 10 tahun di DPP sebagai supporting role. Ya,
Jadi saya belum melihat kapasitas sebagai leader, karena dari pertanyaan Ibu Hilda, program yang dijelaskan juga visi ke depannya apa belum. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana Anda menyikapi titipan sponsor, pesan, pengaruh dari mantan terindah gitu, dari 10 tahun? Ini dijawabnya harus cepat, ini 1 menit ya Bu ya, siap. Terima kasih. Itulah peran saya 10 tahun supporting Road. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya tepat 45 menit. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih para panelis dan ibu-ibu. Terima kasih luar biasa. Kita masuk ke bakal calon terakhir keempat.